Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita kejar sehari 1 juz ya. Jangan pernah putus asa untuk mengejarnya, karena memang berat membaca Quran itu. Kita baru bisa membaca ya, sehari 1 juz itu udah luar biasa ya. Jauh sekali perbandingannya dengan para sahabat. Para orang-orang soleh bisa 3 hari khatam. Kita sehari 1 juz aja udah bagus. Berarti 1 bulan bisa khatam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Maryam awal dari juz ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. Teman-teman, ayat ini menjelaskan tentang Allah akan memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu dengan diberikannya seorang ayah, dengan diberikannya seorang anak yang bernama Yahya, di mana tidak ada sebelumnya nama Yahya tersebut. Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak, sedangkan perempuanku itu adalah seorang yang mandul, imro'ati akhir, dan sudah tua lagi." Kemudian Allah menjawab dalam ayatnya, "Qala kadzalika qala rabbuka 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabli wa lam taku syai'a qala rabbi ij'alni ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin syawiyya فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. Jadi kata Allah, bisa saja katanya aku menciptakan sesuatu yang belum ada tadinya. Jadi walaupun istri dari Zakaria ini mandul, tapi Allah akan memberikan seorang anak. Artinya kemandulan itu akan dibuka ya, supaya tidak mandul. Akan dibalik menjadi tidak mandul. Dan anak itu bernama Yahya nanti. Nah, setelah lahir, apa kata Zakaria? Yahya berkata kepada anaknya, "Ya Yahya khudil kitaba biquwwah
وآتيناه حكما صبيا. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan, dengan kuat, dengan teguh. Dan Yahya ini diberikan kepadanya adalah dari kecil itu sudah diberikan kebijaksanaan, sifat yang bijaksana. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran nasiya. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونه حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأوجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Nah teman-teman, untuk menghilangkan gejala penyakit ya, stroke, darah tinggi, ini bisa minum Ecoviko. Nah ini untuk pemesannya di sini, untuk pemesanannya di sini di nomor ini. Bapak Ibu bisa pesan di sini. Fahamalathu fatabadat makanan qasiyya فجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك شقيا. وهجي إلى جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Ecoviko. Nah, Ecoviko ini bisa membantu penyembuhan penyakit darah tinggi ya. Bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi. Untuk belinya di sini nih. Nah, ini. Ya. Hubungi nomor ini baru Bapak Ibu insyaallah akan segera mendapatkan produknya. Kita lanjutkan ya. Faquli washrabi wa qari ain. Faquli washrabi wa qari aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
قالت إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن fayakun. Nah, teman-teman, disinilah Allah mengatakan idza qadha, apabila Allah menghendaki amrong, sesuatu perkara, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dia cuma berkata kun fayakun. Misalnya kita dikehendaki oleh Allah mendapatkan uang 1 miliar atau 3 miliar, cukup Allah mengatakan kun. Wahai Yazid, kamu dapat uang 3 miliar. Maka fayakun, maka jadilah aku mendapatkan 3 miliar. Amin ya rabbal alamin. Itu kuasa Allah begitu tinggi ya. Nah ini. Nah satu lagi produk namanya Alkalil, Alkabet. Nah, Alkabet ini adalah untuk konsentrat alkali, ini bahan adiktif pangan ini ya. Ini untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Ini untuk diminum ya, ini berbagai macam penyakit. Caranya ini ditetes dengan 500 mili air, cukup dengan 1 tetes. Misalnya ini kurang ya. Nah ini ditetes. Nah, cukup dengan 1 tetes. Nah, dengan 1 tetes ini insya Allah ada izin Allah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah bagi Anda yang sudah bosan berobat kemana-mana, cobalah dengan Alkabet. Nah ini Alkabet atau alkali. Nah ini teman-teman ya, mohon segera merapat ya untuk membeli produk ini ya. Tuh. Nah cara belinya di mana? Di sini nih di sini. Tinggal WA di sini sudah bisa mendapatkan produknya. Di sini WA-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Kita ulangi lagi ya. Dari ayat 31. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن fayakun. Nah ini ya. Jadi kalau Allah mengizinkan sembuh dengan penyakit ini dengan minum al-kabit, kun fayakun, jadilah sembuh. Tapi kalau tidak ada izin Allah, apapun obatnya tidak akan sembuh. Nah ya. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim faqtalafa al-'adzabu min bainihim fawailul ladzina kafaru min mashhadi yawmin 'adzim asmi' bihim wa abshir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
وأنذرهم يوم الحشرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ومن عليها إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يعط فاتبع أهدك صراطا سويا. Nah, ini terjadi kisah di mana Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya, di mana ayah Nabi Ibrahim ini menyembah kepada patung ya. Kemudian terjadi dialog, wahai ayahku katanya, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dengar, tidak melihat, dan tidak memberi kekayaan dan tidak memberi manfaat apapun katanya. Lalu apa katanya? Nah, Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada kedua orang tuanya. Ini. Masya Allah ya. Ya batini qad ja'ani minal ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdaka siratan sawiyya. Ya bati la ta'budi syaitan. Anak soleh. Masya Allah, tabarakallah. Ya abati la ta'budi syaitan. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, jangan kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asyiya. Nah, setan terhadap Allah itu membangkang. Ya batinni akhafu ya masaka adzabu min ar-rahmani faquna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim lam tahtadi la arjumanak wa zurni maliya. Qala salamun alayka astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya. Nah, dakwah Nabi Ibrahim itu ditolak oleh ayahnya ya. Udah deh katanya, kalau kamu ngajak-ngajak aku menyembah Tuhan kamu, aku akan pukul kamu. Udah tinggalkan saya katanya. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya dan sambil berkata akan memohonkan ampunan kepada Allah. Wa atajilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi khafiya. Falamma atajalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa qul anzalna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina waj'alna lahum lisana sidqin. Bikin sendiri. Bikin gak ngantuk. Aku udah dapet 1 juz gara-gara ini. Coba deh. Airnya panas. Gelasnya tinggal ngambil. Masya Allah. Ini membuat jajan anak-anak. Oh, ngantuk. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala salamun alayka astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya wa atajilukum wa ma tad'una min dunillahi wa rabbi khaza'an wa nabidu'i rabbi shaqiyya. Falamma tajalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa qul anzalna nabiyya wa habna lahu min rahmatina wa jalna lahum lisanan sidqin 'aliyya. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Shadaqallahul adzim.
Sudah jam berapa ya nih? Kita jam 10. Sedikit lagi kita akan masuk kelas. Nah, teman-teman sekalian, ini kisah Nabi Musa ya, Nabi Musa. Dan ingatlah dalam kitab Musa bahwa Nabi Musa adalah seorang yang ikhlas, orang yang tulus, dan dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menjadi pewaris Nabi, yang perlu kita miliki sifatnya adalah mukhlason, yaitu ikhlas. Sifat ikhlas ini yang harus kita miliki, kita pelajari, kita latih ya, agar kita menjadi pewaris Rasul, pewaris Nabi. Innahu kana mukhlasan wa kana rasul. Waqtur fil kitabi Musa. Ingatlah di dalam kitab Musa bahwa Musa itu adalah seorang yang ikhlas dan menjadi nabi dan rasul. Wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarabnahu najiya. Sadaqallah. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wa dhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam kitab bahwa Ismail juga orang yang shadiqul wa'di, orang yang menepati janji. Dan dia juga rasul dan utusan Allah. Kalau kita ingin mewarisi sifat-sifat rasul, kita harus menjadi orang yang shadiqul wa'di, orang yang menepati janji, orang yang ikhlas, orang yang menepati janji, orang yang ikhlas. Nah nih. Apalagi kerjaan Rasul, wa kana ya'muru ahlu bis-shalah, mengajak ahlinya itu siapa di sini? Keluarganya untuk sholat, wa zakat dan zakat, wa kana inda rabbih mardhiya, dan dari sisi Allah mendapatkan keridhaan. Ini sifat Nabi Ismail adalah shadiqul wa'di. Nah, sedangkan sifat Nabi Musa mukhlason, orang yang ikhlas. Wadhkur fil kitab Idris. Nah, ingatlah, baca dalam kitab bagaimana Nabi Idris. Innahu siddiqon nabiyya. Dia nabi yang siddiq, yang benar, yang shadiqul wa'di juga. Wa rafa'ahu makanan 'aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyatin Adam wa min amalna ma'an Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani qaru sujjatan wa bukma. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabi'u syahawat fasawfa yalqawnahu ghayya. Tapi apa yang terjadi? Waalaikumsalam. Setelah periode Nabi Musa habis, periode Nabi Ismail habis, periode Nabi Idris habis dipanggil Allah, fa khalafa min ba'dihim, mereka khalfun adha'u shalah, menjadi generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'an. Jannatin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizqun fiha bukratan wa 'ashiyya. Tilkal jannatu allati uristumuha min ibadina man kana taqiyya wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyya. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayat terakhir ini mengatakan bahwa tilkal jannatul lati uristu min ibadina man kana taqiyya. Demikianlah ya, katanya surga itu adalah diwariskan kepada orang-orang dari hamba Allah yang bertakwa.
Jadi di sini jelas bahwa surga itu diwariskan kepada hamba Allah yang takwa. Ya. Tilkal jannatul lati uristu min ibadina man kana taqiya. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, di sini tidak spesifik, walaupun ada hadis yang spesifik ya. Gitu. Jadi ini umum, secara umum bahwa surga itu diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa. Surat Maryam ayat 63 ini. Siapa orang yang bertakwa itu? Mereka itulah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa perintah Allah? Perintah Allah itu banyak. Di antaranya adalah sholat, di antaranya sedekah, di antaranya berbuat baik atau beramal soleh, di antaranya adalah memenuhi amanah, menepati janji ya. Di antaranya adalah menjadi orang yang ikhlas, orang yang tulus. Nah, itu semua itu perintah-perintah Allah. Nah, kalau kita bisa memenuhi perintah-perintah Allah tersebut, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Adapun ciri orang yang bertakwa itu telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, rebut dan raih satu hari satu juz. Jangan pernah lelah, karena lelah itu bagian dari kehidupan. Maka ketika kita lelah, maka kita istirahat. Dan jangan lupa sebagai suplemennya yaitu Ecoviko. Nah, untuk pembeliannya ada di sini nih ya. Ecoviko ini untuk kesembuhan dari semutan, untuk juga orang-orang yang ada gejala stroke. Pakai ini Ecoviko. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.